Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7141. 3 elang dengan 1 batu. Poin terpenting adalah tempat kecelakaan itu terjadi adalah di Gao Tianyuan. Ini berarti orang luar tidak bisa memasukinya dengan tenang. Apalagi menyelamatkan orang. Daichi Fujiwara tersenyum. Tapi Tuan York dapat yakin. Karena kami tahu bahwa Nona Mandy Zimmer adalah orang istri Anda. Jadi pihak kami pasti akan menemukan cara untuk terus melindunginya. Tapi bagaimana cara berlindung dan berapa lama untuk berlindung tergantung pada ketulusan Tuan York. Harvey York tampak acuh tak acuh dan berkata perlahan, saya awalnya berpikir bahwa Anda akan memberitahu saya bahwa Anda pasti akan melakukan segalanya untuk melindungi Mandy Zimmer dari bahaya. Untuk membuat jam tangan, kamu juga harus mencoba membuat peringatan lebih dahulu. Tapi aku tidak menyangka kamu begitu langsung mengancamanku secara langsung. Selama aku menolak permintaanmu, maka aku khawatir dengan panggilan telepon darimu, Mandy Zimmer akan jatuh ke tangan Yamamoto, kan? Fujiwara Daichi tersenyum tipis dan berkata, Tuan York sangat cepat. Dan kami juga senang bekerja sama dengan orang-orang seperti Tuan York. Harvey York mengerutkan kening. Suaranya sedikit rendah. Dan kemudian perlahan berkata, oke. Omong kosong berakhir di sini. Katakan saja apa yang ingin kamu lakukan. Atau haruskah saya katakan berapa harga yang harus saya bayar agar Anda membiarkan Mandy Zimmer kembali dengan selamat? Fujiwara Daichi memakan gigitan terakhir sushi. Dan sudut mulutnya terangkat. Memperlihatkan senyum yang sedikit puas. Ini sangat sederhana. Beri aku bab Tianren. Dan aku akan mengembalikan wanitamu kepadamu. Harvey York tampak acuh tak acuh dan berkata dengan ringan, menurutmu, mengapa aku memiliki bab surgawi dan manusia yang kamu inginkan di tanganku? Meskipun banyak orang tahu, saya menyelamatkan Lin Qiji. Tapi kalian jangan lupakan satu hal. Artinya, Lin Qiji adalah orang dengan pikiran yang dalam. Jangan membahas apakah dia memiliki apa yang disebut bab Tianren. Tapi bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa dia akan mendedikasikan bab manusia surgawi untukku? Fujiwara Daichi tersenyum sedikit dan berkata, apakah Lin Qiji bersedia memberimu bab surgawi dan manusia bukanlah pertimbangan saya. Hanya ada satu hal yang perlu saya pertimbangkan. Dan itu adalah bahwa Lin Qiji ada di tangan Anda. Jadi, Anda harus memiliki cara untuk membantu saya mendapatkan bab manusia surgawi secara keseluruhan. Singkatnya, Tuan York, saya pribadi datang dengan tulus. Kamu sengaja mengucapkan kata-kata yang tidak tulus di depan ketulusanku. Maka itu sangat membosankan. Bukankah itu benar? Harvey York menghela nafas. Dia harus mengakui bahwa dari sudut pandang bumi Fujiwara, semua ini benar-benar masuk akal. Fujiwara Daichi melanjutkan, Tuan York, beri aku bab surgawi dan manusia. Untukmu, kamu tidak hanya menyelamatkan wanitamu, tetapi juga menyelamatkan dirimu sendiri. Lagi pula, kamu telah kehilangan semua orang sekarang. Semua orang menginginkan bab Tianren Anda. Kamu bisa dikatakan sebagai musuh semua makhluk hidup. Tapi jika benda itu jatuh ke tangan kita, kamu aman. Benarkah? Harvey York berkata dengan ringan, kamu tidak hanya mengancamku dengan nyawa wanitaku, tetapi juga mengancamku dengan hidupku. Sepertinya kalian orang pulau benar-benar tidak cukup tahu tentang kepribadianku.
Fujiwara Daichi tersenyum tipis dan berkata, "Tidak, tidak, Tuan York, kamu benar-benar salah. Ini jelas bukan ancaman. Ini kesepakatan yang kamu inginkan. Bantu dirimu sendiri. Bantu Nona Mandy Zimmer. Dan bantu kami Gao Tianyuan. 3 burung dengan 1 batu. Semua orang sukses bersama. Mengapa tidak?" Bab 7142. Pastikan selamat. Harvey York tampak acuh tak acuh. Dan berkata dengan dingin tidak peduli seberapa baik dan alami yang Anda katakan. Inti dari masalah ini adalah Anda mengancam saya. Daripada diancam oleh Takamaharamu, lebih baik meninggalkanmu dan menukarmu sebagai sandera. Kan? Pada saat yang sama ketika kata-kata itu jatuh, tangan kanan Harvey York menamparkan meja, dan sumpit bambu dan kayu langsung bersiul dekat dengan telinga Fujiwara, dan jatuh di belakang meja dan kursinya. Namun, yang mengejutkan Harvey York, Fujiwara Daichi mampu mempertahankan ketenangan yang cukup dalam keadaan seperti itu. Dia masih makan makanan pulau sendirian, seolah-olah orang yang hampir kehilangan nyawanya di sini bukanlah dia. Setelah makanan di mulutnya dikunyah perlahan dan ditelan, Fujiwara Daichi tersenyum pada Harvey York dan berkata, "Tuan York, perwakilan York, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa berkelahi dan membunuh dapat menyelesaikan semua masalah? Ada satu hal kamu mungkin belum mengerti. Meskipun saya adalah cabang jaminan dari keluarga kerajaan di negara pulau, saya memiliki darah bangsawan, tapi ada terlalu banyak jaminan seperti saya sebagai penggantinya. Jika aku mati, Fujiwara Daichi, akan ada Fujiwara Jiji dan Fujiwara Sanchi untuk bernegosiasi denganmu. Berapa banyak yang bisa kamu bunuh? Sederhananya, keberadaan seperti milikku tidak penting bagi Gao Tianyuan. Tapi bab surgawi dan manusia adalah hal yang harus dimiliki di dataran surgawi tinggi. Tidak ada gunanya kamu membunuhku. Jadi aku masih berpikir bahwa kamu harus berpikir dengan hati-hati tentang pilihan apa yang harus kamu buat. Jangan sampai seseorang ceroboh satu dorongan hati dan membayar harga yang tak terlukiskan untuk itu di masa depan. Setelah itu, Fujiwara Daichi terus memakan bahan-bahan kecilnya sendiri. Jelas puas dengan makanan di sini. Melihat penampilan minyak dan garam pihak lain, jelas bahwa dia mengandalkan keselamatan Mandy Zimmer untuk mencubit dirinya sendiri. Harvey York menarik napas dalam-dalam, menjaga dirinya tetap tenang, dan kemudian menyipitkan mata pada Fujiwara Daichi dan berkata, "Aku bisa mengerti semua yang kamu katakan. Yang disebut kesepakatan. Saya juga akan mempertimbangkan 1 atau 2. Tapi sebelum mencapai kesepakatan, saya punya 1 permintaan, yaitu untuk mengkonfirmasi keselamatan Mandy Zimmer. Kalau tidak, jika saya menyerahkan bab manusia surgawi dan Anda mengembalikan saya mayat, bukankah saya akan kehilangan banyak?" Sumpit Fujiwara Daichi berhenti pada saat ini, lalu mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan York benar-benar orang yang cerewet. Nona Mandy Zimmer dapat dirawat oleh orang sepertimu. Itu adalah keberuntungannya dalam hidupnya. Jadi, saya dapat membiarkan Anda berbicara dengan Nona Mandy Zimmer untuk menentukan hidup dan mati. Namun, saya memiliki syarat bahwa Anda tidak dapat mengajukan pertanyaan lain kepadanya. Apalagi mengatakan sesuatu yang mungkin membuatnya salah paham. Bukan?" Harvey York menyipitkan mata sedikit, dan kemudian berkata dengan dingin, "Kurangi omong kosong. Hubungi Mandy Zimmer segera. Setelah aku yakin dia aman, semuanya bisa didiskusikan." Fujiwara Daichi tersenyum ketika mendengar ini, dan kemudian dia tidak berbicara omong kosong, tetapi langsung mengeluarkan ponselnya di depan Harvey York.
Fujiwara Daichi memutar nomor. Halo. Siapa itu? Segera. Suara Mandy Zimmer datang dari sisi lain telepon. Harvey York berkata perlahan Mansi. Ini aku. Ku dengar kamu pergi bepergian. Bagaimana pemandangannya? Mandy Zimmer tampaknya tidak menyangka bahwa panggilan ini benar-benar dibuat oleh Harvey York. Dan dia jelas tercengang saat ini. Bab 7143. Bawa orang bersamamu. Tapi reaksi Mandy Zimmer juga sangat cepat. Dia sepertinya memahami sesuatu. Dan dengan cepat berkata saya di lantai 6 sebuah hotel. Saya. Sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar klik. Dan Fujiwara Daichi langsung menutup telepon. Dia memandang Harvey York dengan penuh arti. Dan berkata, perwakilan York. Ada beberapa kondisi. Lebih baik mematuhinya. Kalau tidak, mungkin seseorang di pihak Gao Tianyuan berpikir bahwa pihak saya telah melakukan hal-hal buruk dengan niat baik. Dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Oke. Mari kita mulai bisnis. Nona Mandy Zimmer. Itu pasti sangat aman sekarang. Tapi saya pikir keselamatannya hanya dapat dipertahankan paling lama 2 atau 3 hari. Lagi pula, orang-orangku tidak bisa melindunginya sepanjang waktu tanpa alasan. Kan, apabila suatu saat saya yakin bahwa pihak saya tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, maka personel yang bertanggung jawab atas keamanan akan dievakuasi sesegera mungkin. Pada saat itu, apa yang akan terjadi? Tidak ada yang tahu. Berbicara tentang ini, Fujiwara Daichi tersenyum dan berkata, oleh karena itu, hidup dan mati terakhir Nona Mandy Zimmer masih membutuhkan keputusan. Perwakilan York, di pihak kami. Kami sangat memperhatikan prinsip-prinsip bisnis yang adil dan setara. Kami juga berharap perwakilan York dapat mematuhi prinsip-prinsip seperti itu. Harvey York menarik napas dalam-dalam dan menyipitkan matanya sejenak. Sebelum perlahan berkata, sejujurnya, saya belum bertanya kepada Lin Qiji apakah benar-benar ada bab Tianren. Namun, saya akan bertanya saat saya kembali sebentar lagi. Jangan khawatir. Begitu saya mendapatkan bab Tianren, saya akan mengeluarkannya dan membuat kesepakatan dengan Anda sesegera mungkin. Fujiwara Daichi menundukkan kepalanya sedikit ketika mendengar ini. Dan berkata, sangat menyenangkan untuk berbicara dengan seseorang seperti perwakilan York. Jadi, saya juga sedikit ceria dan memberikan kita keuntungan. 48 jam. 48 jam kemudian. Jika Anda tidak melihat bab manusia surgawi, maka dalam kehidupan ini, perwakilan York, kamu mungkin tidak bisa melihat Nona Mandy Zimmer lagi. Setelah mengatakan ini, Fujiwara Daichi mulai makan ramen neraka yang baru saja dikirim. Harvey York berdiri tegak dan berkata dengan dingin, jangan khawatir. Aku akan memberimu bab surgawi dan manusia dalam waktu yang terbatas. Setelah berbicara, Harvey York berbalik dan pergi. Melihat tindakan Harvey York, Fujiwara mengangkat bahu dan tidak mengatakan apa-apa. 15 menit. Harvey York datang ke rumah Zhang. Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi langsung bergegas ke halaman tempat tinggal Dao Baifeng, dan berkata dengan suara yang dalam, Nona Dao. Apakah Anda menemukan petunjuk dari mata-mata yang Anda atur di Gao Tianyuan? Harvey York telah mengirim pesan ke Dao Baifeng sebelum datang, berharap dia akan mengetahui sesuatu melalui saluran khusus kota perbatasan. Dao Baifeng mengangguk dan berkata, tentu, orang yang kamu cari seharusnya ada di Hotel Yotsuba di Gao Tianyuan. Tempat itu adalah hotel termewah di Takamagahara, dan kendali ada di tangan beberapa sekolah leluhur Takamagahara. Ini adalah cara untuk memasuki Gao Tianyuan. Setelah Dao Baifeng ragu-ragu sejenak,
Dia masih mengeluarkan catatan. Harvey York mengambil catatan itu dan meliriknya beberapa kali. Lalu berkata, dengan suara yang dalam terima kasih. Dao Baifeng berkata dengan suara yang dalam Harvey York. Aku tidak peduli apa yang akan kamu lakukan. Tapi berjanjilah padaku untuk tidak pergi sendiri. Bawa beberapa orang. Bagaimanapun juga, Gao Tianyuan bukanlah kota perbatasan. Bila tidak ada cukup tenaga, jangan katakan selamatkan orang. Jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin jatuh ke dalamnya. Bab 7144. Saluran ilegal. Takamagahara. Pinggiran kota. Yotsuba Hotel. Di area VIP Hotel for Leaves. Di lantai 2 sebuah villa dekat tepi. Mandy Zimmer mengerutkan kening dan melihat keluar. Ekspresinya sedikit serius. Pada saat ini, ada ketukan lembut di pintu di belakangnya. Masuk. Mandy Zimmer berbicara. Aki Jin. Kapten keamanan keluarga Jin di ibu kota sihir. Masuk. Dia pertama kali membungkuk pada Mandy Zimmer sebelum dia menarik napas dan berkata, Kepala rumah ke-9 Jin Nona Zimmer. Menurut informasi yang saya terima, kelompok wanita yang Anda selamatkan sebelumnya telah dikirim dengan aman dari Gao Tianyuan. Pada saat yang sama, saya juga mengkonfirmasi siapa orang yang bentrok dengan kita hari itu. Dia adalah Tuan Muda Kendo leluhur, Yamamoto Kong. Leluhur Kendo memiliki status tinggi di Takamagahara. Meskipun saat ini kita menerima beberapa perlindungan diplomatik dan aman untuk saat ini. Tapi, kurasa, masalah ini tidak akan mudah untuk dilewati. Paspor kita hanya berlaku selama 7 hari. Dan setelah waktunya habis, saya khawatir akan ada alasan bagi Gao Tianyuan untuk menghapus semua pengaturan keamanan di sini. Pada saat itu, saya khawatir kita akan mendapat masalah. Jadi, saya pikir lebih baik bagi kita untuk meninggalkan Takamagahara sesegera mungkin, selagi masih ada kesempatan. Kalau tidak, itu akan terlambat dalam 2 hari. Dan kita tidak akan bisa berjalan. Aki Jin dengan cepat membujuk. Menurutnya, tugas keluarga apapun tidak penting saat ini. Dalam hal ini, jelas merupakan hal terpenting untuk menyelamatkan nyawa kecil. Jika Anda bertahan sampai akhir, semua orang pasti akan mati bersama. Mandy Zimmer menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menyia-nyiakan banyak tenaga dan sumber daya material sebelum mengirim gadis-gadis itu pergi. Selain itu, alasan terpenting mengapa semuanya berjalan begitu lancar adalah karena saya tetap tinggal. Jika saya ingin pergi sekarang, baik orang-orang yang melindungi saya maupun orang-orang yang mengganggu saya, tidak akan membuat masalah menjadi lebih baik. Jadi, kita tidak hanya tidak bisa pergi saat ini, tetapi kita juga harus menarik perhatian orang-orang ini kepada kita. Dengan begitu, mereka yang pergi akan lebih aman. Jin Ahki ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan. Nona Zimmer kepala rumah ke-9. Di tempat seperti ini, semuanya tergantung pada orang luar. Itu adalah jalan menuju kematian. Aku masih. Mandy Zimmer memotongnya dan berkata, mari kita berpura-pura tidak tahu apa-apa dan melanjutkan negosiasi bisnis. Tunggu sampai waktunya tepat. Lalu kita akan pergi. Ketika Aki Jin pergi, ekspresi Mandy Zimmer menjadi lebih suram. Sebagai wanita yang tertua di tempat kerja, dia pada dasarnya dapat mengetahui situasi pada saat ini. Dia bisa hidup sekarang. Dan dia masih hidup dan sehat. 80%. Karena seseorang di pihak Gao Tianyuan ingin menggunakan dirinya sendiri untuk mengancam Harvey York. Tetapi masalahnya adalah keduanya tidak dapat berhubungan sama sekali. Dan banyak hal yang tidak dapat dikomunikasikan. Sehingga mereka tidak dapat mempromosikan solusinya.
Pada saat yang sama, di jalan rahasia masuk dan keluar dari Gao Tianyuan, lebih dari selusin sosok perlahan muncul pada saat ini. Mereka dengan cepat memasuki mobil bisnis hitam sederhana dari samping. Dan kemudian mobil itu perlahan bergerak di jalan. Perwakilan York, paling lama hanya butuh setengah jam untuk tiba di hotel Yotsuba. Di mobil di tengah, Chen Disa tampak sedikit serius. Kali ini, Harvey York jelas ingin melakukan pekerjaan besar. Jadi Chen Disa mengikutinya. Saat ini, kita memasuki Gao Tianyuan melalui jalur ilegal. Jadi kita harus bertindak cepat dan tegas. Kalau tidak, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Bab 7145. Melanggar pembunuhan. Tentu saja, jika kita dapat tetap rendah hati setelah menemukan Nona Mandy Zimmer, kita juga dapat mundur dengan seluruh tubuh kita. Chen Disa berpikir dengan sangat baik. Kalau begitu, tidak hanya tidak perlu berjuang keras, tetapi juga tidak akan menarik perhatian Gao Tianyuan tingkat tinggi. Harvey York duduk di dalam mobil, sedikit mengernyit dan melihat berbagai bangunan di luar jendela mobil dengan karakteristik yang jelas dari negara pulau itu. Dan berkata dengan ringan, saya selalu merasa bahwa sejak Fujiwara Daichi itu berani mengancam saya dengan Mandy Zimmer, itu berarti mereka harus benar-benar yakin bahwa kita tidak akan bisa membawa orang pergi dengan lancar. Saya selalu merasa bahwa ketika saya datang ke Gao Tianyuan hari ini, cepat atau lambat akan ada pertempuran dengan leluhur Kendo. Berbicara tentang ini, Harvey York merenung sejenak sebelum melanjutkan. Selain itu, apakah Anda merasa bahwa informasi yang diberikan Dao Baifeng kepada kami terlalu akurat? Seolah-olah seseorang dengan sengaja meninggalkan lubang. Chen Disa pintar dan berkata, mungkinkah ini jebakan yang sengaja menargetkan kita? Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan hanya untuk kita. Ini mungkin untuk seluruh kota perbatasan. Jika kita benar-benar jatuh ke dalamnya, apakah kita dibunuh atau ditangkap hidup-hidup? Itu akan menjadi alasan bagi mereka untuk menyerang kota perbatasan. Jadi, kali ini pasti. Wah, tepat ketika Harvey York masih mendiskusikan berbagai hal dengan Chen Disa, di jalan di depan, seseorang tiba-tiba muncul. Dia memegang panah Zuge khusus di tangannya, dan langsung menarik pelatuknya. Ketika dia mengarahkannya ke konvoi, ledakan menghancurkan bumi dan menakjubkan. Di atas panah, itu jelas membawa Lei Zezi yang kuat. Mobil utama konvoi langsung meledak oleh gelombang kejut besar ini. Pada saat yang sama, panah-panah lain dinaikkan dan pelatuknya ditarik lagi. Ledakan guntur yang dibawa di panah benar-benar meledak pada saat ini. Meski tidak mengenai konvoi lagi, itu membuat Harvey York dan rombongannya harus berhenti. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang yang hadir merasa mata mereka agak dalam. Dilihat dari fakta bahwa pihak lain berani menggunakan Lei Zenzi secara langsung, Anda dapat memahami bahaya seperti apa yang dialami setiap orang saat ini. Tampaknya ketika dia melihat Harvey York dan Chen Disa muncul, panah lain datang dalam sekejap. Klik. Pada saat kritis ini, saya melihat Harvey York menendang pintu mobil. Pintu langsung bersiul, bertabrakan dengan panah yang membawa guntur di udara. Dalam sekejap, tanah di bawah benar-benar hancur. Ada juga beberapa tanaman dan pohon yang terlihat sangat aneh, yang juga benar-benar tersulut pada saat ini, dan kemudian dengan cepat terbakar. Harvey York menyipitkan mata dan melihat ke depan. Dia dengan jelas merasakan bahwa meskipun niat membunuh pihak lain terkendali, itu masih luar biasa. Sikat. Hampir ketika Harvey York berhasil mencegat beberapa anak panah, ada serangkaian suara memecah udara di sekitarnya lagi. Jelas,
Ini bukan lagi target terselubung, tetapi serangan resmi. Hah ya, panah-panah ini meraung dari segala arah. Dan di atas setiap anak panah, ada nyala api. Chen Disa, yang baru saja berguling-guling di tanah, berkata dengan keras pada saat ini cepat dan lompat dari mobilnya. Lompat. Harvey York menggelengkan kepalanya sedikit. Di hadapan gerakan membunuh orang-orang pulau. Dia tidak mengelak. Dan kaki kanan yang tampak acuh tak acuh menginjak lantai semen langsung meledak. Bersama dengan tendangan Harvey York, pecahan yang tak terhitung jumlahnya terbang secara horizontal. Bab 7146. Membunuh. Ledakan. Di udara, serangkaian ledakan datang. Dan panah itu langsung tenggelam pada saat ini. Setelah Harvey York dengan tenang menjinakkan serangan lawan, dia tidak bermaksud untuk berhenti, tetapi mengambil segenggam kerikil dari tanah. Wah, beberapa master yang tersembunyi dalam bayang-bayang jatuh ke tanah sebagai tanggapan, dan langsung kehilangan efektivitas tempur mereka. Benar saja, ini adalah generasi Dewa Perang. Chen bisa melihat pemandangan ini, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Dia awalnya merasa bahwa mengambil inisiatif dan bergabung dengan Harvey York untuk berkumpul kali ini dengan harapan dapat memainkan sedikit peran. Tapi tanpa diduga, Harvey York bertindak begitu mendominasi sehingga dia tidak membutuhkan orang luar untuk membantu sama sekali. Segera, para penyerang ini berkumpul. Jelas mengetahui bahwa mereka tidak dapat menghadapi Harvey York untuk saat ini. Perwakilan York, orang-orang ini semua harus berasal dari pedang leluhur Dao. Setelah melihat pakaian di tubuh pihak lain dengan jelas, Chen bisa membuka mulutnya dengan ekspresi serius. Orang-orang ini sangat merepotkan. Meskipun mereka terlihat seperti tentara yang mati, tapi masalahnya adalah senjata yang mereka bawa terlalu kuat. Kekuatan seperti itu tidak bisa lagi disembunyikan. Atau harus dikatakan bahwa ketika orang-orang ini bergerak, mereka tidak bermaksud menutupi pergerakan di sini. Sederhananya, adegan hari ini adalah permainan dan pertunjukan yang bagus. Selain itu, ini adalah jebakan yang dikenal baik oleh Gao Tianyuan tingkat tinggi. Harvey York mengangguk dan berkata, dengan cara ini, pria dari bumi Fujiwara itu memiliki niat buruk sejak awal. Dia seharusnya menghitung bahwa kita akan datang sejak lama. Jadi dia mengatur orang-orang ini. Atau apakah itu pesan yang dia sampaikan? Chen bisa mengerutkan kening. Mengapa Fujiwara Daichi begitu yakin bahwa kita pasti akan datang? Selain itu, jika seseorang datang untuk menghentikan kita, dia tidak takut dia tidak akan mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Harvey York berkata dengan ringan ini sangat sederhana. Dia tampaknya bernegosiasi dengan saya malam ini. Tetapi sebenarnya dia telah mengisyaratkan saya untuk membiarkan saya menyelamatkan orang. Penampilan saya, dari sudut pandang tertentu, lebih sesuai dengan kepentingan Fujiwara Daichi. Lagi pula, semakin sulit saya untuk dihadapi, semakin besar penghargaan baginya. Bila berhasil mendapatkan bab surgawi dan manusia. Sementara Harvey York dan Chen Disa sedang mengobrol. Di kejauhan, banyak sosok muncul baik secara eksplisit maupun gelap. Orang-orang ini berjumlah setidaknya 100. Semuanya mengenakan baju besi yang pas dan memegang senjata api di tangan mereka. Memanfaatkan penguasaan medan untuk terus mendekat. Momentum orang-orang ini seperti serigala dan pembunuh. Dilihat dari susunan postur dan moral mereka, apa yang terjadi selanjutnya pasti akan menjadi pertempuran yang kejam. Setidaknya, jika itu bertarung, hasil dari kedua belah pihak tidak dapat diprediksi. Sangat disayangkan bahwa ini adalah barisan yang cukup menarik. Tetapi pada saat ini,
Harvey York tidak tertarik untuk mengambil beberapa penampilan lagi. Pikirannya tidak ada di sini, tetapi jatuh pada Mandy Zimmer, yang tidak ada di sini. Sudah hampir sebulan sejak kedua belah pihak berpisah. Setelah Mandy Zimmer pergi ke keluarga Jin Mordu, dia jelas menemukan sesuatu. Tapi dia tidak pernah menghubungi Harvey York. Hubungan antara keduanya tampaknya menjadi semakin canggung. Saya tidak tahu dalam keadaan apa kedua belah pihak akan bertemu sebentar lagi. Sial. Gao Tianyuan. Benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menggertak kami dengan sejumlah besar orang. Apakah kamu benar-benar berpikir kita belum siap? Chen Disa melihat bahwa orang-orang pedang leluhur Dao ini semua tampak seperti pembunuh. Dia mencibir dan melambaikan tangannya dengan tajam. Ayo, bawa senjata pembunuh besar yang telah kita siapkan. Aku ingin melihat apakah kita yang tidak bisa menahannya, atau mereka yang tidak bisa menahannya. Terlebih dulu, bab 7147, 20 meter, dengan perintah Chen Disa. Dia melihat bahwa para penjaga yang menemaninya dengan cepat membawa beberapa koper hitam saat ini. Setelah sudut koper robek, ternyata ada lubang gelap yang pekat di dalamnya. Ada juga beberapa peluru baksot khusus yang bersinar biru. Jelas, peluru timah ini dirancang khusus untuk menargetkan master seni bela diri. Dan setelah diaktifkan, kematiannya akan berada di luar imajinasi. Pada saat ini, para penjaga ini membawa koper hitam dan berdiri di depan Harvey York dan Chen Disa. Jelas bersiap untuk bertarung langsung satu sama lain sampai akhir. Dan para master pedang leluhur Dao di sisi yang berlawanan melihat respon Harvey York dan yang lainnya. Dan mereka semua mengeluarkan tameng pelindung mereka satu persatu dan meletakkannya di depan mereka. Jelas, mereka sudah bersiap. Atau harus dikatakan bahwa orang-orang pedang leluhur Dao ini telah lama mengetahui kartu truf apa yang dimiliki Harvey York di sini. Wajah Chen Disa tenggelam. Para bajingan ini, bagaimana mereka bisa menebak bahwa saya akan menghancurkannya dengan peluru baksot? Harvey York menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan, apakah ada kemungkinan orang-orang ini tidak perlu menebak, tetapi sudah mendapat berita yang tepat? Berapa banyak orang yang akan kita bawa? Senjata apa yang akan kita bawa? Dan mereka akan dapat mempersiapkan dengan cara yang ditargetkan. Chen Disa sedikit tercengang ketika mendengar ini. Dan berkata, apa maksudmu? Dua burung dengan satu batu. Harvey York berbicara dengan ringan. Kali ini jebakan tidak hanya ditujukan padaku, tapi juga melawanmu. Karena beberapa orang berpikir bahwa hubungan kita berdua terlalu baik. Jika saya datang ke Takamagahara untuk menyelamatkan orang, Anda pasti akan mengikuti. Jika Anda dan saya sama-sama bisa mati di sini, maka di satu sisi, situasi di kota perbatasan akan dipulihkan seperti sebelumnya. Dan di sisi lain, beberapa orang akan dapat memperoleh kembali apa yang hilang. Mendengar analisis Harvey York, ekspresi Chen Disa berubah lagi dan lagi. Lalu, dia mengertakkan gigi dan berkata, matahari kura-kura mana yang melakukannya? Sebenarnya ada musuh asing di dalam. Sambil mengertakkan gigi, warna gelap melintas di mata Chen Disa. Meskipun Harvey York tidak mengatakannya secara eksplisit, Chen Disa juga menebak beberapa poin. Orang yang menembak 80% adalah Chen Tiangang. Dia telah bersama Chen Tiangang selama bertahun-tahun. Dan tentu saja tahu bahwa Chen Tiangang dan beberapa orang di Gao Tianyuan memiliki aliansi. Di bawah situasi khusus di Boundary City, tampaknya itu adalah hal yang paling benar untuk merencanakan dan membunuh orang dengan pisau. Harvey York menepuk bahu Chen Disa dan berkata dengan ringan,
Jangan terlalu banyak berpikir. Hal-hal ini semua adalah spekulasi saya pada akhirnya. Dan itu mungkin tidak benar. Prioritas kita bukanlah mencari tahu siapa yang ada di balik layar, tetapi bagaimana memecahkan situasi. Saat dia berbicara, Harvey York memberi isyarat kepada Chen Disa untuk melihat sekeliling. Saya melihat bahwa di mana mereka berdua bisa melihat Master leluhur Kendo yang muncul sudah sedikit terlukiskan. Hanya perhitungan kasar. Setidaknya beberapa ratus orang, ratusan orang, melawan selusin orang, hanya bisa mengatakan bahwa Kendo leluhur benar-benar mengagumi dirinya sendiri. Melihat pemandangan yang menakutkan ini, Chen Disa ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata dengan lembut, "Perwakilan York, apakah Anda memiliki cara untuk membuat tameng di tangan orang-orang ini tidak stabil?" Tidak butuh waktu lama. Hanya butuh 1 detik. Harvey York mengangguk dan berkata, "Itu bisa dilakukan. Tetapi orang-orang ini harus cukup dekat dengan kita." Chen Disa menjilat bibirnya dan berkata, "Seberapa dekat?" "Sekitar 20 meter," kata Harvey York. "Oke. 20 meter. Kalau begitu aku akan menemani perwakilan York berjudi." Chen Disa mendengus dingin. Bab 7148. Perusak 1000 tentara. Ketika Chen Disa dan Harvey York sedang berbicara, para master pedang leluhur Dao itu secara bertahap maju. 200 meter, 100 meter, 50 meter. Dengan jarak yang semakin dekat, semua orang sudah dapat melihat dengan jelas ekspresi wajah para master Kendo leluhur ini. Dapat melihat bahwa senjata api di tangan mereka semuanya telah dibuka. Dan juga dapat melihat pengepungan mereka. Tidak ada celah. Menurut perkembangan situasi ini, saya khawatir Harvey York dan yang lainnya akan dikepung dan dibunuh dengan sederhana dan rapi. Atau mereka hanya bisa mengakuinya ke pengecutan mereka. Jarak antara orang-orang ini terus mendekat. Tidak hanya Chen Disa, tetapi juga para penjaga Chen Disa. Semua mulai berkeringat dingin di dahi mereka. Hanya Harvey York yang tidak membuat gerakan apapun di tengah lapangan. Dia hanya menyipitkan mata dan melihat ke depan. Tampaknya diam-diam menghitung sesuatu. Tepat pada jarak antara kedua pihak, hanya ada 20 meter yang tersisa. Harvey York tiba-tiba berbisik, "Kamu punya 2 detik." Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York tiba-tiba menginjak tanah dengan telapak kakinya. Ledakan, fluktuasi tak terlihat menyebar. Master leluhur Kendo yang mengepung dari segala arah. Satu persatu, tubuh bawah mereka bergetar. Dan tameng di tangan mereka berjatuhan ke tanah. Perusak 1000 tentara. Luncurkan. Chen Disa juga memanfaatkan momen ini dan memberi perintah dengan rapi. Dengan perintahnya, para penjaga menarik pelatuknya pada saat bersamaan. Detik berikutnya, peluru timah khusus yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah pada saat yang bersamaan. Wow, musuh yang bereaksi tidak punya waktu untuk mendirikan tameng mereka lagi. Dan mereka dimusnahkan oleh teror besar menghancurkan dan membunuh. Mereka ingin menghindar. Mereka ingin melawan. Tetapi sudah terlambat. Langkah sederhana Harvey York menghancurkan semua rencana mereka. Tanpa langkah Harvey York, mengandalkan tameng pelindung yang berdiri di tanah, mereka pasti akan mampu menahan serangan 1000 pasukan. Tapi masalahnya, tidak ada jika. Saat Harvey York menghancurkan formasi mereka, akhir mereka sudah ditentukan sebelumnya. Segera, peluru timah meraung keluar dari sela-sela dalam susunan tameng pelindung dan menembus mereka di barisan pertama, lalu yang kedua, yang ketiga. Hampir kurang dari 3 detik sebelum dan sesudah, dan Master leluhur Kendo yang baru saja berdiri bersama, semuanya lumpuh di tanah pada saat ini. Dan
Semuanya berubah menjadi lumpur di tanah. Yang paling penting adalah, jangan bicara tentang orang yang hidup. Bahkan tidak ada lengan dan tubuh yang tersisa. Saya hanya bisa mengatakan, terlalu sombong. Mengerikan. Ini brutal. Harvey York melihat pemandangan ini dan menghela nafas sedikit. Dia telah kembali dari pertempuran berdarah di medan perang dan secara alami memahami betapa menakutkannya senjata api modern seperti penggiling daging di medan perang. Namun, kombinasi seni bela diri dan kekuatan senjata api modern di kota perbatasan bahkan lebih menakutkan. Serangan seperti itu, jika hanya satu atau dua gelombang, para ahli tingkat dewa, perang mungkin tidak berarti. Namun, begitu serangan yang begitu padat mengaum, saya khawatir para ahli tingkat dewa perang akan dipukuli sampai habis, dan mereka mungkin kehilangan nyawa jika mereka tidak berhati-hati. Harvey York tidak bisa menahan nafas dan berkata, benda ini jauh lebih kuat daripada hal-hal seperti seni bela diri membunuh senjata peakokling, jarum bunga, pir hujan badai dan sejenisnya. Chen Disa mengangguk dan berkata, penggunaannya berbeda. Jarum bunga pir, hujan badai dan ling merak, tidak hanya mudah dibawa, tetapi hampir tidak ada batasan penggunaannya. Senjata ini tidak hanya terbatas, tetapi juga mahal. Jika bukan karena keadaan khusus, kami tidak akan mengeluarkannya sama sekali. Bab 7149. Raja Tang mematahkan lagu tentara. Selain itu, ini adalah senjata pembunuh besar di eselon atas kota perbatasan. Jika bukan karena fakta bahwa saya baru-baru ini mengendalikan aula bumi, saya khawatir saya tidak akan memenuhi syarat untuk bertanggung jawab atas hal ini. Chen Disa berbicara dengan ekspresi emosi. Harvey York mengangguk dan berkata, sepertinya membiarkanmu mengambil alih Earthhold dapat dianggap sebagai salah satu keputusan paling tepat sejak aku datang ke Realm City. Setelah berbicara, Harvey York menyipitkan mata dan melihat ke depan, dan berkata, Chen Disa, bawa orang-orangmu, kepung mereka dari pinggiran, dan berusaha untuk mencapai tujuan sesegera mungkin dan menyelamatkan orang. Chen Disa tertegun dan berkata, bagaimana denganmu? Harvey York berkata dengan ringan, jika kamu ingin menangkap seorang pria, tembak kudanya dulu. Dan ketika kamu menangkap pencuri, pertama-tama kamu menangkap rajanya. Dalam game ini, pasti ada master sejati. Jika kita tidak menyelesaikannya, penyelamatan kita tidak akan berhasil. Saat dia berbicara, telapak kaki Harvey York menginjak tanah, dan sosoknya terbang dengan kecepatan tinggi. Dia samar-samar merasakan bahwa seharusnya ada beberapa master yang berkumpul saat ini. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah wilayah Gao Tianyuan. Tidak peduli berapa banyak orang yang bisa dia bunuh, sebagian besar pihak lain dapat terus menggunakan taktik lautan manusia. Dalam hal ini, perlu untuk secara langsung membunuh komandan pihak lain, sehingga penyelamatan ini mungkin berhasil. Melihat Harvey York begitu tegas, Chen Disa menggertakkan giginya sedikit, dan kemudian berkata dengan tajam, perwakilan York pergi untuk menghancurkan musuh. Ayo pergi untuk menyelamatkan orang. Pergi. Segera. Chen Disa dan rombongannya mengubah arah dan meraung ke arah di mana Four Leaves Hotel berada. Wah, pada saat yang sama, Harvey York bergegas langsung ke lahan basah. Ada juga banyak master pedang leluhur Dao yang bersembunyi di dalamnya. Dan ketika mereka melihat Harvey York muncul, mereka semua tidak ragu untuk mendekat. Ledakan. Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang-orang ini. Dan dia langsung mengangkat senjata api yang baru saja dia ambil dan menarik pelatuknya. Dengan peluru timah terbang keluar.
Master Kendo leluhur yang terkena. Tembakan langsung jatuh ke tanah dengan suara bang bang bang. Harvey York tidak memiliki keraguan sedikit pun saat ini. Dan senjata api sederhana di tangannya dibuang olehnya. Hampir setiap kali senjata api berbunyi, seorang master dari leluhur Kendo terbang sambil berteriak, bang bang bang. Saat Harvey York terus melangkah maju, ada sejumlah master Kendo leluhur lumpuh di tanah. Dan di sepanjang jalan, itu bisa disebut sungai darah. Sekitar 1/4 jam kemudian, Harvey York muncul di platform buatan manusia di tengah lahan basah. Di tengah peron, ada paviliun kuno. Dan pada saat ini, di dalam paviliun, seorang master pulau yang mengenakan jubah kendo putih perlahan memainkan piano. Gerakannya tidak cepat, dan suara pianonya tidak menyenangkan. Tapi dari suara piano, Harvey York mendengar momentum yang tak terlukiskan. Lagu tentara pemecah Raja Tang. Harvey York sedikit mengernyit dan menyipitkan mata pada pria pulau di depannya. Kapan orang-orang di negara pulau itu juga memenuhi syarat untuk memainkan lagu-lagu terkenal kami dari dinasti Tang dari dinasti negara besar H. Pria pulau yang memainkan piano mengangkat kepalanya pada saat ini, melirik Harvey York, dan berkata, "Perwakilan York, kalian orang negara besar H pandai dalam segala hal, tetapi mereka terlalu kuat dari zaman kuno hingga saat ini. Oleh karena itu, kami orang pulau memiliki hobi, yaitu mengambil barang-barang milik negara besar Hamu. Misalnya, hari ini, saya memainkan lagu tentara pemecah Raja Tang ini. Kalau begitu pada saat ini, lagu ini milikku. Dan bahkan jika kamu membunuh sarang kuning cangan, pada saat ini, kamu hanya bisa merangkak di bawah laguku yang terkenal." Setelah mengatakan ini, pria pulau itu menepuk gukin di lututnya, berdiri, dan tersenyum tipis. "Perkenalkan diriku. Dari Kendo leluhur bawah. Bada Oshai." Bab 7150. Menarik pedang dengan cepat. Bada Oshai. Harvey York tampak acuh tak acuh. Jika saya tidak salah, nama ini adalah gelar pembunuh dalam sejarah negara pulau Anda, kan? Selain itu, pembunuh itu akhirnya mati di tangan orang-orang dari dinasti negara besar H. Kamu memberi dirimu nama seperti itu. Apakah kamu pikir kamu juga akan mati di tanganku seperti pembunuh ini? Mendengar kata-kata Harvey York, dia sedikit tercengang ketika dia mengeluarkan pisaunya, dan kemudian tertawa. "Kematian di tanganmu. Apakah kamu pantas mendapatkannya, Harvey York? Bukankah kamu terlalu sombong? Apakah kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri? Kamu pikir setelah kamu menyapu grup Tianzu Tianjiao, kamu menginjak santo pedang dari 6 sekolah besar di negara pulau itu? Kamu pikir kamu tak terkalahkan? Itu benar. Kamu adalah generasi dewa perang, dan kamu memiliki kekuatan seperti itu di usia muda, yang cukup untuk dikagumi. Namun, ini jelas bukan modelmu untuk menentang segalanya. Lagi pula, kamu masih terlalu muda, dan penglihatanmu masih terlalu dangkal. Kamu tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal tanahnya. Di dunia ini, ada banyak orang yang lebih kuat dan lebih kuat darimu. Saya menjadi generasi tentara pada usia 12 tahun. Dan generasi dewa perang pada usia 18 tahun. Sejak itu, sudah 12 tahun sejak aku mundur ke tanah terlarang pedang leluhur Dao untuk memahami jalan persatuan surga dan manusia. Sekarang, saya tepat berusia 30 tahun. Tepat di masa jaya saya. Meskipun aku belum mencapai kesatuan surga dan manusia, aku telah menyentuh ambang persatuan surga dan manusia. Dan aku telah melangkah maju dengan setengah kaki. Orang-orang seperti saya, bukan untuk mengatakan tak terkalahkan di dunia,
Tetapi di dunia ini, pasti tidak lebih dari 3 orang yang bisa mengalahkan saya. Kamu tidak selalu berpikir kamu salah satu dari 3 legendaris, kan? Jadi, hari ini aku masih datang untuk mengajarimu apa artinya memiliki seseorang di luar dunia dan langit di luar langit. Sudah waktunya bagimu untuk mengetahui apa akhirnya jika kamu menyinggung perasaan kami. Gao Tianyuan. Ba Daoshai mencibir saat dia berbicara. Jelas, dia merasa bahwa dia kuat dan dia luar biasa. Dia sangat kuat dan mengagumkan. Dia tidak berani merasa diri tak terkalahkan di dunia. Harvey York di depannya ini, di mana dia memiliki modal arogan seperti itu. Ini lucu. Ba Daoshai telah melihat terlalu banyak iblis. Dan dia telah melihat terlalu banyak Tuan. Tapi orang-orang ini akhirnya menjadi hantu di bawah pedangnya. Dan dalam kognisi Ba Daoshai, Harvey York di depannya jelas tidak terkecuali. Orang ini sudah mati. Pada saat ini, di tepi peron, beberapa wanita yang mengenakan kimono pulau memandang Harvey York satu persatu. Dengan ekspresi jijik. Wanita pulau ini adalah selir yang bertanggung jawab untuk melayani Ba Daoshai. Jadi mereka jelas tahu betapa kuatnya Ba Daoshai. Saya khawatir saya akan mati sebentar lagi. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Bukan. Oleh karena itu, para wanita dari negara pulau ini tidak bisa membantu tetapi membuka mulut mereka untuk mengejek Harvey York. Untuk membuat Tuan Daozai sangat marah. Coba tebak berapa kali anak ini bisa memblokir Tuan Ba Daoshai. Saya tidak berpikir itu akan lebih dari 3 gerakan. Dan Anda akan mati dalam 3 pedang. Tapi masalahnya, Harvey York, seorang pria yang tidak mengenal Gunung Tai, sebenarnya berani berpura-pura bullish di depan Ba Daozai. Tidak, tidak, tidak. Hanya 1 pedang. Kalian jangan lupakan kekuatan Tuan Zai. 1 pedang keluar. Hantu dan dewa dihancurkan. Wanita pulau ini penuh dengan kepercayaan diri yang tak terbatas pada kekuatan Ba Daoshai. Dan mereka tidak bisa tidak membuka mulut mereka saat ini. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.